Hello students, welcome back. Oke, kali ini kita akan bahas tentang null hypothesis significance testing atau yang biasa kita sebut sebagai hypothesis testing ya. Jadi di semester lalu Anda sudah belajar one sample and two sample of hypothesis testing. Nah, essentially we will talk about the same thing. It's just we will go a little bit deeper than the last semester. Okay, so let's begin. Oke, jadi kita tahu bahwa hipotesis testing itu adalah bagaimana kita mengambil kesimpulan keadaan dari populasi berdasarkan data dari sampel. Oke, nah jadi how do we obtain knowledge of true population parameter? Pertama dengan prosedur estimasi ya. Ini best guess yang kemarin sudah kita bahas ketika kita membicarakan confidence interval. Nah, lalu yang kedua, alternatively we might have some presumptions on what is the true population parameter before collecting the data. Nah, kita akan bahas yang kedua, presumptions inilah yang kita sebut sebagai hipotesis. Jadi seakan-akan kita sudah bisa mengasumsikan atau mengira-ngira berdasarkan sampel yang kita dapat itu kira-kira keadaan dari populasi atau parameter dari populasi itu seperti apa. Nah, di sini kita akan membahas null hypothesis significance testing atau hypothesis testing. That is a procedure that allows us to testing whether our presumptions atau our hypothesis over true population parameter are supported by the data or not. Nah, jadi the data here ini refer pada sampel ya. Oke. Mari kita lanjut. Nah, jadi ada beberapa elemen dalam hipotesis testing. Nah, ini Anda sudah tahu dari semester kemarin. Jadi yang pertama tentu saja kita punya hipotesis. Kita punya dua hipotesis kan? Kita punya null hypothesis atau H-null dan juga alternate hypothesis atau HA. Kadang-kadang disebut juga sebagai H1. So, you can call it HA, you can call it H1. Itu terserah aja. Nah, jadi H-null di sini adalah status quo atau ini adalah hipotesis di mana there is no effect. Maksudnya there is no effect ini apa? Jadi seumpamanya Anda ingin melihat apakah beta atau koefisien itu sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Nah, keadaan null hipotesis ini adalah ketika beta sama dengan 0. Jadi tidak ada efek ya, karena dia sama dengan 0. Nanti saya akan contohkan supaya lebih jelas. Nah, berikutnya adalah alternate hypothesis. Nah, alternate hypothesis ini adalah negasi dari null hypothesis. Jadi misalnya tadi apakah beta sama dengan 0 atau beta tidak sama dengan 0, maka alternate hypothesis ini adalah beta tidak sama dengan 0. Misalnya seperti itu. Komponen yang kedua itu adalah tes statistik. Nah, di sini dimana kita menghitung t-test, z-test, atau f-test atau apapun tes statistik yang kita gunakan. Nah, berikutnya kita juga punya rejection region. Ini adalah yang menentukan apakah nanti kita akan mereject H-null atau tidak mereject H-null. Nah, Anda masih ingat kan? Di sini adalah di mana kita menentukan kesimpulan kita nanti. Apakah kita reject H-null atau tidak reject H-null. Berikutnya adalah kesimpulan itu sendiri berdasarkan hasil uji hipotesis kita. Oke, nah mari kita breakdown satu-satu. Di sini ada contoh, jadi ada case study. Suppose that you are working in Gojek as one of their business analyst. Jadi Anda bekerja sebagai business analyst di Gojek dan di sini you want to boost the number of orders and you came with the idea of providing delivery voucher ya, free delivery voucher untuk 100 orang customer. Nah, di sini ternyata ide Anda itu terbukti bahwa dia meningkatkan order secara rata-rata sekitar 4,1 per minggu dengan standar deviasi 1,3. Nah, pertanyaannya adalah is your trick effective? Should the company adopt your idea? Nah, dari sini kita bisa menyusun sebuah hipotesis testing. Jadi, apakah ide Anda
untuk memberikan delivery voucher ini efektif dan should the company adapt your idea. Dan data yang kita punya di sini adalah bahwa ordernya itu dalam 1 minggu secara rata-rata meningkat 4,1 kali dengan standar deviasi 1,3. Oke. Nah, di sini cara kita menyusun hipotesis. Jadi what is the null hypothesis? Jadi null hypothesis itu adalah hipotesis di mana there is no effect providing free voucher. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan ya, yang masuk ke null hypothesis itu adalah hipotesis yang no effect. Jadi misalnya treatment yang diberikan adalah delivery voucher, maka null hypothesisnya adalah delivery vouchernya tidak memberikan efek apa-apa. Oke? Atau di sini maksudnya no effect itu implikasinya adalah the true population parameter is 0. Atau kalau kita lambangkan dengan beta, nah ini di mana beta sama dengan 0. Nah, sedangkan apa alternate hypothesisnya? Nah, alternate hypothesisnya adalah negasi dari null hypothesis. Berarti di sini negasinya adalah free voucher has positive effect on the intensity of GoFood order. Atau implikasinya adalah population parameter is higher than 0. Atau kalau kita lambangkan dengan beta misalnya, nah ini adalah beta lebih dari atau ya lebih besar dari 0. Oke, ini bisa juga kalau misalnya betanya lebih besar dari 0, ini kita boleh katakan bahwa ini beta lebih kecil sama dengan 0. Oke. Lanjut. Nah, begini cara menyusun hipotesis. Nah, di sini ada 2 contoh ya. What would be the null and alternate hypothesis of this example? Nah, ini Anda bisa coba susun sendiri hipotesisnya. Untuk kedua contoh ini, saya akan lanjutkan. For many hypothesis tests, usually we set null hypothesis equal theta 0. Nah, ini adalah contoh yang dia menggunakan theta ya. Tapi yang lebih lazim itu adalah null hypothesis itu dengan beta. Di mana beta sama dengan 0, misalnya seperti itu. Or the observed parameter of interest is statistically indifferent to the status quo of parameter interest. Nah, indifferent ini maksudnya adalah tadi no effect. Okay. Null hypothesis can also be written in a form of one of the following non-strict inequalities. Nah, jadi null hypothesis itu tidak semuanya harus menggunakan sama dengan saja. Dia bisa lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Hanya saja yang harus digarisbawahi di sini, semua null hypothesis itu pasti ada unsur sama dengannya. Jadi kalau nggak ada unsur sama dengannya, ya itu bukan null hypothesis. Null hypothesis itu akan selalu ada unsur sama dengannya. Nah, unsur sama dengan ini itu ya dia menunjukkan indifferent tadi atau no effect tadi. Itu ditunjukkan dengan adanya unsur sama dengan. Oke. Nah, sedangkan alternate hypothesis itu dia tidak punya unsur sama dengan ya. Jadi karena dia adalah negasi dari null hypothesis, negasi dari sama dengan berarti kan tidak ada sama dengan. Jadi ini bisa tidak sama dengan, lebih besar atau lebih kecil. Oke. Nah, kalau yang tidak sama dengan, ini kita menyebutnya sebagai two-tail alternatif. Kenapa two-tail alternatif? Karena tidak sama dengan itu dia bisa lebih besar ataupun lebih kecil. Oke. Bigger or smaller. Kalau misalnya H0-nya adalah theta sama dengan 0, maka H alternatifnya adalah theta tidak sama dengan 0. Yang artinya theta bisa lebih kecil daripada 0, theta bisa lebih besar daripada 0. Nah, itu makanya disebut sebagai two-tail. Kalau yang dia lebih besar atau lebih kecil, maka dia adalah one-tail. Either one-tail upper alternatif, kalau misalnya lebih besar, atau lower alternatif, kalau misalnya lebih kecil. Oke, nah ini sudah Anda pelajari. Sebelum ini ya di statistik 1 harusnya masih ingat. Oke, nah
ketika kita menemukan bahwa HA is true, itu artinya we can say that H null has not enough evidence to be supported. Atau kita biasanya menyebut dengan we reject H null, ya kan? Anda masih ingat? Nah, sedangkan when we found HA is not true, we can say that H null has enough evidence to be supported. Atau dalam hal ini, we fail to reject H null. Oke. Nah, kita biasanya akan mengambil kesimpulan itu in terms of H null. Jadi kesimpulan yang kita ambil itu bukan apakah kita akan mengatakan HA is true atau HA is not true. Biasanya kita akan mengatakan either we reject H null atau we fail to reject H null. Oke, jadi kalau HA is true, kita katakan we reject H null. Kalau HA is not true, maka kita katakan we fail to reject H null. Oke, nah jadi seperti itu ya. Nah, elemen yang kedua dari hypothesis testing adalah test statistics. Nah, essentially we use test statistic to compare a claim regarding a population parameter versus the observed sample statistic. Jadi cara kita untuk akhirnya menentukan apakah population parameternya itu similar dengan sampel, nah itu melalui tes statistik. Jadi setelah kita punya hipotesis, kita kan perlu cara untuk membuktikan hipotesisnya, nah itu melalui tes statistik. Nah ini sebetulnya sudah kita pelajari di kuliah yang sebelumnya ya. Kita sudah, bahkan semester kemarin kita juga sudah belajar ini. Kita punya beberapa tes statistik yang umum digunakan, ada Z-test, ada chi-square test, ada t-test, dan juga ada f-test. Oke. Nah, z-test ya, kita pakai z-score, dan z-test ini digunakan untuk yang populasinya terdistribusi normal. Chi-square ini untuk populasi yang memiliki varians tertentu. T-test ini juga sebetulnya untuk populasi yang distribusinya distribusi mengikuti normal ya. Sebetulnya t-test ini hanya saja dia cenderung digunakan untuk sample size yang kecil. Jadi biasanya kalau n-nya kurang dari 30 kita akan pakai t-test. Jadi t-test ini sebetulnya normally distributed cuman di sampel yang lebih kecil. Nah, berikutnya f-test, kita gunakan f-test untuk ANOVA ya, atau analysis of variance. Ini sudah kita pelajari semester kemarin dan juga di kuliah kita yang sebelumnya. Oke. F-test ini juga kita gunakan untuk pair test atau ketika kita membandingkan sampel dari dua populasi yang identik. Ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Jadi kalau Anda lupa silahkan refer ke kuliah-kuliah yang sebelumnya. Nah itu elemen kedua, tes statistik. Elemen yang ketiga itu adalah rejection region. Nah, jadi rejection region ini nanti yang akan menentukan pada akhirnya kita akan mereject H null atau tidak mereject H null. Oke. Nah, rejection region ini dia modelnya adalah probabilitas ya. Nah, jadi sebagai contoh, apa arti dari probabilitas Zn lebih besar daripada 2,33? Nah, ini artinya adalah probability of sample mean higher than X bar which corresponds to Zn equals to 2.33 given population mean and standard deviation. Jadi si P-nya ini itu adalah probability sample mean kita itu lebih besar daripada X bar, yang which is dia kalau diubah ke dalam skala Z itu adalah Zn sama dengan 2,33 given population mean and standard deviation. Nah, jadi kita tahu ya bahwa di hypothesis testing itu kita punya nilai X, kita juga punya nilai Z. Kalau misalnya kita pakai Z-test. Kalau T-test ya berarti nilai T. Oke.
dan semester kemarin kita sudah pelajari bagaimana itu adalah dua skala yang berbeda. Jadi kayak nilai X tertentu itu berarti kalau di convert ke nilai Z itu adalah Z yang ini. Oke. Nah, Z ini untuk melihat posisi hasil tes statistik kita apakah dia berada di rejection region atau tidak di rejection region. Oke. When the probability is small, it becomes less and less likely to observe a condition under a specific parameter value. It is natural to think that the null hypothesis is less likely to be true. Jadi kalau misalnya P ini kecil, ya berarti kita bisa katakan bahwa kemungkinan besar null hypothesis, when the probability is small, then it is natural to think that null hypothesis is less likely to be true. Okay, rejection region is the region of values that correspond then to the rejection of the null hypothesis at some chosen probability level. Nah, jadi kalau hasil perhitungan kita ada di rejection region, nah maka kita akan mereject null hypothesis. Oke, mari kita lihat. Nah, ini adalah ilustrasi dari critical region. Critical region ini kita menyebutnya sebagai alpha, sedangkan yang dimaksud dengan rejection region itu adalah yang dimaksud dengan rejection region itu adalah daerah di sebelah lebih ujung, jadi lebih mendekati ke ekor daripada alfa. Jadi mari kita lihat alfanya dulu ya. Jadi kalau kita punya two-tail hypothesis, nah, di sini ya, di mana H alternatifnya adalah theta tidak sama dengan theta 0. Nah itu kita punya dua critical region karena alfanya dibagi dua. Jadi yang di sini alfa dibagi 2, yang di sini juga alfa dibagi 2. Nah, kalau kita punya one tail di mana HA theta lebih besar daripada theta 0, nah maka critical region-nya ada di sebelah kanan ya, alfanya di sini. Jadi positif ya, kalau misalnya H alternatifnya theta lebih besar daripada theta 0. Nah, kalau misalnya HA-nya adalah theta lebih kecil daripada theta 0, maka critical region-nya ada di sebelah kiri. Nah, if the test statistic fall within the critical region, then the null hypothesis is considered to be rejected. Nah, jadi kalau misalnya hasil tes statistik, kalau hasil tes statistik Anda itu ada within this critical region, jadi yang daerah berwarna biru ini, maka nanti null hypothesisnya di reject. Oke. Nah, alpha ini adalah minimum probability needed to not reject null hypothesis. Jadi kalau misalnya contoh ya, Anda punya alpha sama dengan 5% misalnya. 0,05. Nah, maka di sini ini adalah kalau hasil dari tes statistik Anda itu probability 0,05 juga, nah itu artinya Anda tidak bisa mereject null. Tapi kalau lebih kecil daripada 0,05, nah maka nanti dengan probability lebih kecil daripada 0,05, nah itu Anda bisa mereject null. Jadi seperti itu ya. Rejection region is the area on the PDF with which your null is rejected. Rejection region varies with test statistic and depends on the type of alternate hypothesis. To find rejection region, we need to specify the chosen level of alpha. Nah, jadi rejection region itu biasanya sudah ditentukan ya oleh si peneliti. Biasanya alpha itu bisa 1%, bisa 10%, bisa 5%, bisa 1%. Nah, jadi terserah si peneliti. Nah, kalau saya contohkan dengan gambar misalnya Anda punya di mana null hypothesisnya HA
wait a minute, itu adalah theta lebih besar daripada theta 0 misalnya. Nah, lalu di sini adalah alpha. Nah, maka ini adalah rejection region. Oke. Rejection region. Misalnya di sini alpha adalah 0,05. Nah, misalnya seperti itu. Jadi nanti hasil tes statistik Anda itu jatuh di mana? Kalau misalnya jatuh di sini, ya let's say jatuh di sini, nah maka Anda akan mereject null. Oops, sorry. Di sini Anda akan reject null. Tapi kalau misalnya di sini, oops, saya cari merah ya. Misalnya di sini katakanlah, ya maka di sini not reject null. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, nah itu tadi rejection region. Nah, ini ada tabel summary-nya ya. Jadi untuk symmetric distribution ini kita bisa pakai Z statistik atau T statistik. Asymmetric distribution kita bisa pakai F atau chi-square. Z ini biasanya untuk yang N-nya lebih besar sama dengan 30, T untuk yang N kurang dari 30. F distribution itu analysis of variance dan juga multiple sample. Chi-square itu adalah test of variance. Nah, oke. Ini ada ilustrasinya. Kalau misalnya untuk yang two-tailed alternatif, maka reject null ketika z-testnya itu lebih besar daripada z-tabel dan juga t-test lebih besar daripada t-tabel. Nah, mohon diperhatikan ya, untuk yang symmetric distribution, baik yang t maupun yang z ini ambil nilai absolutnya. Jadi kalau ketemunya minus ya diambil nilai absolutnya saja. Sedangkan untuk F itu karena F distribution itu nilainya positif ya. Jadi dia sebentar. F distribution itu nilainya akan selalu positif. Jadi sebetulnya ini tidak berlaku. Harusnya yang bawah aja. Oke, nah yang chi-square seperti ini. Nah, berikutnya kalau yang one tail ya sama ya. Kalau misalnya yang one tail upper, maka cari yang z-test atau z-hitung, kita biasa menyebutnya seperti itu, atau t-hitung lebih besar daripada z-tabel atau t-tabel. Nah, yang F juga sama, yang chi-square juga sama. Kalau one tailed lower, ya berarti cari yang lebih kecil. Karena sekarang kita masuk di area yang dia minus, jadi seperti itu. Nah, by the way, lagi ya, F distribusi ini tidak mungkin negatif. Jadi ini nggak perlu sebenarnya. Oke, yang chi-square juga sama. Nah, ini beberapa important note. Jadi theoretically, we use T whenever the sample is lower than 30 and Z when the sample is bigger than 30. Jadi secara teori seperti itu. Nah, tapi but remember t-score is a small sample approximation of normal distribution. Jadi t-score itu sebetulnya juga normal distribution, cuman di scope yang lebih kecil aja. Nah, for large sample using T or Z would lead to a very similar result. Jadi kalau Anda punya sampel yang besar, itu Anda mau pakai T sama Z, itu sebetulnya hasilnya sama aja. Nah, oleh karena itu di banyak software statistik itu mereka tidak memasukkan procedure z-score. Kenapa? Ya supaya mereka bisa mengakomodasi baik sampel kecil maupun sampel besar. Z kan hanya bisa mengakomodasi sampel besar kan? Makanya di software statistik mereka pakai T, karena T bisa mengakomodasi baik sampel kecil maupun besar. Makanya di software itu, hypothesis testing will run mainly using t-test only.
Tapi tadi ya, untuk sampel yang besar, baik t-test maupun z-test itu hasilnya sama saja. Oke. Nah, jadi ini null hypothesis, significance test atau hypothesis testing. Prosedurnya adalah step pertama, define hypothesis. Step kedua, define test statistik. Step ketiga, find rejection region. Lalu konklusi. Nah, semester kemarin di bukunya Lin itu ada kira-kira 6 step ya. Nah, tapi kalau di summary ya kira-kira sama dengan 4 step ini. Oke. Nah, mari kita masuk ke contoh. Step pertama, define hypothesis. So, a research institute claims that the monthly average income of Gojek driver in Yogyakarta is known to be 4.4 million rupiah. Is it true? Okay, remember that alternate hypothesis is always a negation of statement. Nah, jadi alternate hypothesis itu adalah negasi dari statement. Okay. What could be the hypothesis for this problem? Nah, maka di sini Hanalnya adalah monthly average income is 4.4 million. H alternatifnya adalah monthly average income is not 4.4 million. Oke. Nah, jadi ini adalah alternate hypothesisnya. Ini di sini dia pakai to tail ya, karena is not itu kan berarti different than 4.4 million. Jadi dia pakai to tail di sini. Anda juga bisa menuliskan bahwa alternate hypothesisnya the monthly average income is higher than or lower than 4.4 million. Nah, jadi itu sama aja. Oke. Nah, oke. Nah, jadi ini Hanal sama alternatifnya. The monthly average income of Gojek driver in Jakarta is known to be around 4.4 million. I want to know whether this claim is true or false. No matter higher or lower, I obtain data from 36 sample. Okay, remember statistic is parameter equivalent of random sample. What test statistic do I use? Nah, in this particular example, we have more than 30 sample. So we use z-score. Nah, jadi di sini kita akan pakai z-score ya, atau z-test. Since we are testing this hypothesis using z-score, we have to define our rejection region. Nah, jadi step ketiga rejection region, tadi step kedua define test statistik. Nah, jadi tadi hal alternatif kita adalah monthly average income is not 4.4 million. Maka to tail test ya. Nah, di sini kita pilih alpha 10%. Tapi kalau to tail itu alfanya dibagi 2. Nah, maka kita punya 2 rejection region. Yang di kanan sama yang di kiri. Alfa dibagi 2. Nah, for to tail alternatif kita akan mereject Hanal. Ini keadaan kita mereject Hanal. Itu adalah ketika nilai absolut dari Z test kita itu lebih besar daripada Z tabel atau Z alpha divided by 2. It means that when we observe the calculated Z statistic to be lower than Z that corresponds to 0.05, we can reject null hypothesis. Okay. Nah, ini tadi yang barusan saya jelaskan. Okay. So that we have our rejection region. Nah, ini rejection regionnya ini. What is the Z value corresponds to alpha divided by 2. Nah, ini yang kita sebut sebagai critical value. Oke. Jadi yang tadi ya kita katakan sebagai Z alpha divided by 2. Sorry, tulisan saya kurang oke. Alpha divided by 2. Nah, ini adalah critical value. Oke, saya kasih catatan di mana ya? Di sini ya. Nah, kita akan mending di sini aja sebentar. Nah,
kita akan reject H0 ketika Z kita itu lebih besar, nilai absolut dari Z kita itu lebih besar daripada critical value. Oke. Nah, critical value itu yang ada di titik ini. Jadi titik yang membatasi antara rejection region dan non-rejection region itu adalah critical value. Nah, ini critical value-nya ada dua ya, yang di situ sama di situ. Nah, yang daerah sini ini adalah daerah no reject. Oke, nah jadi seperti itu. Oke, ini saya takut membingungkan, saya hapus ya. Ini saya tulis lagi di sini aja, critical value. Nah, jadi seperti itu. Oke, nah bagaimana cara menemukan critical value? Nah, ini Anda lihat tabel. Kalau misalnya Anda pakai Z statistik, ya Anda lihat tabel Z. Nah, ini sudah Anda pelajari semester kemarin, jadi harusnya Anda masih ingat cara mencari critical value. Nah, jadi kalau Anda lihat standar normal tabel atau Z table, maka Anda akan menemukan bahwa untuk alpha 0,05 dan two tail, nah critical value kita adalah minus 1,64 dan juga 1,64. Jadi yang sebelah sini ini adalah minus 1,64. Yang sebelah sini ini adalah 1,64. Nah, jadi seperti itu cara memasukkan critical value-nya. Nah, jadi kita akan mereject H0 kalau misalnya Z hitung kita itu lebih besar daripada 1,64 nilai absolutnya ya. Oke. Nah, ini ada penjelasan summary-nya. Jadi kalau two-tail test seperti yang barusan kita lakukan, maka ini ya, H0-nya UX sama dengan U0, H alternatifnya adalah UX tidak sama dengan U0. Nah, yang one-tail test, yang right-tail, H alternatifnya adalah UX lebih besar daripada U0. Kalau yang left-tail atau yang lower, maka H alternatifnya adalah UX kurang dari U0. Oke. Secara gambarnya seperti ini, seperti tiga distribusi probability ini. Oke. Nah, step yang keempat, step yang terakhir itu adalah conclusion. Nah, jadi setelah Anda menghitung berapa Z Anda atau berapa Z hitung Anda, nah tinggal dibandingkan dengan critical value. Apakah dia lebih besar atau dia lebih kecil, atau Anda juga bisa lihat di mana Z hitung Anda terletak, apakah di rejection region atau di non-reject region. Nah, jadi di sini tadi the monthly average income of a Gojek driver is known to be around 4.4 million. Now suppose that I do a random sampling, observe 36 sample, I obtain sample mean of 4.6 million and sample standard deviation of 100,000. Nah, di sini Anda cari z-score. Nah, z-score ini biasa kita sebut sebagai Z hitung, atau di sini kadang-kadang kita sebut juga sebagai Z-test. Ya, terserah sih Anda mau menyebutnya sebagai apa. Yang penting jangan kebalik-balik ya. Oke. Nah, kalau sudah cara menghitung Z-score-nya ini adalah dengan cara ini. Jadi X bar dikurangi mu dibagi dengan S dibagi dengan akar N. X bar ini sampel X bar ini sampel mean, mu ini adalah population mean, S di sini adalah sample standard deviation, dan N ini adalah jumlah sampelnya. Jadi Anda masukkan saja semuanya, nah nanti Anda akan ketemu 1,5. From the Z table, we know that the rejection region is 1 point. Ini ya, ini rejection regionnya Z bigger than 1.64. Nah, karena 1,5
secara nilai absolut is not larger than 1.64, maka kesimpulannya adalah we do not reject null hypothesis. Oke. Nah, jadi ini kalau misalnya saya gambar, saya mau gambar di mana ya? Nah, coba saya gambar di sini ya, agak kecil nggak apa-apa. Nah, misalnya seperti ini. Tadi kita punya 2 rejection area, ya kan? Ini adalah alfa dibagi 2, ini juga alfa dibagi 2. Nah, ini daerah no reject. Nah, 1,4 itu ada di sini. Di sini adalah di sini sebentar ya. Ini saya pendekin dulu. Oke, nah di sini adalah 1,64 critical value, di sini adalah minus 1,64. Nah, hasil z-score kita 1,5 itu ada di sini kira-kira ya. Jadi kira-kira dia ada di sini. Nah, di sini wait a minute, let me change that to maybe purple. 1,5 itu ada di sini. Nah, dia berada di daerah no reject. Nah, that's why kita tidak mereject null. Oke. Kalau misalnya dia ada di sini, nah ini adalah rejection area. Tapi dia tidak berada di rejection area, maka kita tidak mereject null hypothesis. Nah, kalau kita tidak mereject null hypothesis, berarti kesimpulan kita apa? Nah, berarti kesimpulan kita adalah pernyataan null hypothesis itu sendiri. Jadi conclusionnya, mari kita lihat tadi apa null hypothesisnya. Null hypothesisnya adalah ini. Jadi the monthly average income is 4.4 million. Nah, jadi itu adalah kesimpulan kita. Average income, the monthly average income is 4.4 million. Oke. Jadi seperti itu. Nah, ini ada contoh lagi. Suppose I want to test whether the daily sales from a retail store for a particular brand is higher than 20. So I took 16 samples which return a mean 24.3 with sample standard deviation 5.4, alpha equals to 5%. Nah, di sini kita bisa menyusun hipotesisnya. Nah, maka di sini null-nya atau null hipotesisnya adalah the daily sales is less than or equal to 20. Nah, jadi karena di sini kita ingin memeriksa apakah penjualan untuk brand tertentu itu lebih dari 20, maka null hipotesisnya atau keadaan yang no effect itu adalah penjualannya itu kurang dari sama dengan 20. Nah, sedangkan yang ingin kita cari tahu apakah dia lebih dari 20, nah itu masuk ke dalam hal alternatif. Oke. Nah, jadi jangan bingung ya. Jadi null hypothesis itu selalu asumsikan bahwa indifferent atau no effect atau tidak ada perubahan. Makanya the daily sale is less or equal 20. Sedangkan hal alternatifnya adalah daily sales is higher than 20. Berikutnya kita define test statistik. Nah, karena di sini sampel kita hanya 16 ya. Jadi N kurang dari 30 kita akan pakai test statistik atau t-score. Nah, berikutnya adalah define the rejection region. Jadi ini hipotesis, test statistik, lalu rejection region. Nah, ini karena ini adalah one tail ya. Kita punya one tail test. One tail dan dia upper. Nah, maka dengan alpha 0,05.
Nah, ini kalau Anda cek di tabel T, maka Anda akan ketemu bahwa critical value-nya itu adalah 1,753. Nah, jadi keadaan di mana kita mereject Hanal itu adalah yang ini ya. Jadi T lebih besar daripada critical value. Critical value. Oke, critical value-nya adalah 1,753. Nah, berarti kita tinggal cari aja T statistik kita itu berapa. Nah, kalau Anda masukkan menggunakan rumus ini, nanti ketemu 3,185. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa, saya tulis di bawahnya aja. Di sini kita bisa lihat bahwa 3,185 ini lebih besar daripada critical value. Oke, nah maka di sini dia berada di kita berada di rejection region, maka kita akan mereject null hypothesis. Jadi kesimpulannya adalah daily sale is higher than 20. Kalau mau digambar, mari kita gambar. Ya, anggap gambar saya simetri ya. Maka di sini adalah rejection region. Di sini alpha sama dengan 0,05. Daerah no rejectnya ada di sini. Lalu critical value yang ada di sini ini adalah 1,7. Ini 1,753. Nah, itu ada di sini. Nah, sedangkan T statistik kita itu misalnya ada di sini. 3,185. Nah, oke. Ini adalah rejection area. Rejection area. Nah, maka karena dia berada di rejection area, kita akan mereject Hanal. Oke, nah jadi seperti itu ya caranya. Ya, saya cuma mengulang aja yang di semester kemarin, jadi I'm pretty sure you still remember. Nah, konsep berikutnya yang tidak kalah penting itu adalah p-value. Nah, nanti kalau Anda menggunakan software untuk melakukan tes hipotesis, itu akan lebih cepat mengambil kesimpulan kalau misalnya Anda melihat nilai dari p-value. Karena apa? Karena kalau di ini ya, ketika kita mencari T statistik, itu harus kita bandingkan dengan critical value kan. Kita bandingkan dengan T tabel, atau Z tabel, atau F tabel. Nah, nilai critical value itu tidak ditampilkan di software. Yang ditampilkan itu kan hanya alpha dan juga p-value. Nah, kalau menggunakan p-value itu, ya ini saya masuk ke tips dulu ya. Jadi kalau kita melihat p-value, itu kita akan mereject Hanal ketika p-value itu lebih kecil daripada alpha. Jadi kalau dengan T dan Z dan juga F dan psi square juga, itu kita mereject Hanal ketika nilai T atau Z atau F-nya itu lebih besar daripada critical value. Tapi kalau p-value itu kita mereject Hanal ketika dia lebih kecil daripada alpha. Oke. Nah, kalau di software itu secara otomatis dia akan menghitung p-value. Nah, sebelum kita ke sana, mari kita lihat apa definisi dari p-value. Jadi p-value is the probability that a random sample yields a result at least as extreme as this finding given the null hypothesis is true. Oke. Nah, definisinya cukup ribet ya. Nah, tapi nanti dengan konteks contoh kita akan lebih jelas. Jadi finding p-value. Oke, caranya dulu ya. Cara untuk mencari p-value. Ini ada caranya di sini. Jadi cara Anda menemukan p-value itu adalah look at the value of test statistic that is returned by the hypothesis testing procedure on the respective distribution table. Nah, jadi contohnya di contoh yang Gojek tadi, mana ya, sebentar. Nah, ini kita menemukan Z 1,5 kan. Nah, maka ambil nilai tersebut,
Z sama dengan 1,5. Nah, lalu nilai ini Anda lihat di tabel. Ketika Z sama dengan 1,5, itu probability-nya berapa? Nah, probability yang Anda temukan ketika Z sama dengan 1,5 itulah yang disebut sebagai p-value. Misalnya probability-nya adalah 0,066. Nah, 0,066 itulah p-value. Oke? Nah, jadi apa definisi dari p-value? Nah, dalam konteks soal yang Gojek tadi, p-value itu artinya adalah if only the true monthly average income is 4.4 million, my random sample would only be 6.6% likely to have result at least as extreme as 4.6 million. Or I have 6.6 probability percent that the data from my sample is a coincidence. Nah, jadi mari kita breakdown pelan-pelan. Kalau misalnya average income itu memang 4,4 million, atau dalam hal ini adalah keadaan di mana Hanalnya is true. Jadi kalau emang average income itu adalah 4,4 juta, maka random sample yang kita ambil itu punya probabilitas sekitar 6,6% untuk memberikan hasil as extreme as 4.6 million. Nah, 4.6 million ini adalah oke. Nah, 4.6 di sini itu adalah nilai ini ya. Ini 4.6. Nah, ini adalah X bar kita. Oke. Nah, jadi kita kembali ke pembahasan ini. Nah, ini yang 4,4 ini adalah mu-nya, sedangkan 4,6 ini adalah X bar-nya. Jadi, yang ini adalah population mean, ini adalah sample mean. Nah, jadi kalau misalnya Hanal itu adalah benar, maka ada 6,6% probabilitas bahwa saya akan menemukan hasil itu as extreme as X bar saya, atau 4,6 million. Oke, atau dengan kata lain, saya punya sekitar 6,6% probabilitas bahwa data dari sampel saya itu adalah coincidence. Nah, itu adalah pengertian dari p-value. Okay, if this is new for you, then I will suggest that you try to read this slide a few times more, karena memang tidak mudah ya memahami definisi dari p-value. Tapi itu tadi ya, jadi dia adalah nilai probabilitas tadi. Kalau misalnya Hanal itu benar, itu adalah besarnya probabilitas kita akan menemukan nilai dari observasi itu as extreme as sample mean kita. Oke. Nah, wrong definition of p-value itu adalah probability that a null hypothesis is true. Nah, jadi ini adalah definisi yang salah. Oke. Nah, itu tentang p-value. Nah, kenapa p-value itu penting? Mari kita bahas. The truth is, we never know that the true value of population parameter unless you ask all the population. Nah, jadi betul ya bahwa kita tidak akan pernah tahu parameter populasi kecuali kita memang bisa mengobservasi atau mendapatkan informasi dari keseluruhan populasi. Nah, itu impossible. Okay? Samples can only help on making educated guess. That is true. Sample also contains error. Nah, jadi sebaik apapun analisis Anda, meskipun Anda mengikuti kaidah statistik secara baik ya, itu belum tentu hasil dari hipotesis testing Anda itu akan 100% benar. Pasti ada error di situ. Thus, unless you observe all population member, a hypothesis can never be condemned true or false. That's why we use the word reject or not reject. Nah, jadi karena tadi ada error di dalam hipotesis testing, makanya kita punya dua hipotesis dan kita akan mereject atau not reject null hipotesisnya.
Okay, by rejecting hypothesis, it means that we believe this result is too unlikely to be a real case. Nah, maksudnya ini kalau kita mereject Hanal, berarti kita percaya bahwa Hanal itu unlikely. Oke, jadi ini konteksnya Hanal ya. Jadi kalau kita reject Hanal, maka kita percaya bahwa Hanal itu unlikely. Oke. Nah, ini ada contoh. It is claimed that people drive on the average of 18,000 kilometer per year. A consumer firm believes that the average mileage is probably lower. To check, the consumer firm obtained information from 40 random selected car owner and resulted in the sample mean of 17,463 kilometers with sample standard deviation of 1,348 kilometers. What can we conclude about this claim? Alpha is 1%. What is the p-value? Oke, nah jadi mari kita lihat. Jadi di sini null hipotesisnya adalah mu kurang dari 18.000. Alternate hipotesisnya, nah jadi yang alternate hipotesis itu yang ini. Sedangkan yang ini, yang lawannya alternatif of course ya null hipotesis ya. Nah, karena di sini kita punya sampelnya 40, maka kita akan pakai z-test. Nah, rejection region karena ini adalah one tail lower. Jadi ini adalah one tail test lower. Nah, maka rejection region kita adalah Z kurang dari minus Z alpha. Oke, nah untuk alpha, ini harusnya alpha sama dengan ya, bukan alpha kurang dari. Ini harusnya alpha sama dengan 0,01. Nah, maka di sini kita punya critical value minus 2,33. Nah, Anda cari Z score Anda akan ketemu minus 2,53. Nah, cara cari p-value-nya adalah Anda lihat ke tabel Z. Untuk Z sama dengan 2,53, itu P-nya adalah 0,0059. Nah, ini adalah p-value. Oke, nah lalu kita ditanya, does this value fall within rejection region? Nah, mari kita gambar. Oke. Distribusi normal, anggap saja begitu. Nah, rejection region-nya ada di sebelah sini. Nah, ini adalah alpha, ini adalah daerah no reject. Kita punya dia adalah minus 2,33. Nah, ternyata Z kita itu ada di sini. Di sini minus 2,52. Oke, nah dia berada di area rejection ya. Nah, berarti di sini kita akan mereject Hanal. Reject Hanal. Jadi reject Hanal ini kalau misalnya tadi ya Z lebih besar daripada Z alpha dibagi 2, atau dalam hal ini minus Z lebih kecil daripada minus Z alpha. Ya sebenarnya sama aja sih ya. Kalau misalnya kita ambil nilai absolut, ini lebih besar daripada Z alpha. Lalu kita juga bisa bilang ketika p-value lebih kecil daripada alpha. Nah, itu kita akan mereject Hanal. Oke. Nah, ini p-value-nya lebih kecil daripada alpha. Nah, jadi seperti itu.
Oke, berikutnya kita akan membahas tentang error. Nah, jadi tadi sempat disebutkan ya bahwa sebaik apapun analisa Anda itu pasti akan tetap ada error. Nah, just like estimation, we conduct hypothesis testing based on a sample. We have potentials to commit some error. Nah, jadi ada dua tipe error. Yang pertama adalah type 1 error atau alpha. Nah, jadi yang kita maksud sebagai alpha dari tadi itu adalah type 1 error. Type 1 error itu definisinya apa? Jadi type 1 error itu adalah ketika kita mereject null padahal null is true. So we reject null when null is true. Sebagai contoh, a doctor incorrectly accusing healthy patient to have disease. Nah, jadi contohnya kalau ada dokter yang menyimpulkan bahwa seorang pasien yang sehat itu sakit. Oke. Nah, jadi penulisannya kalau dalam konteks probability ya. Jadi probability reject null given null is true. Nah, itu adalah alpha. Oke. The alpha is identical to p-value in hypothesis testing. Nah, berikutnya adalah type 2 error atau beta. Oke. Type 2 error atau beta. Nah, ini adalah keadaan di mana we do not reject null when null is false. Contohnya, a doctor did not diagnose anything despite the patient illness. Jadi, kalau yang atas tadi itu seorang dokter mengatakan bahwa seorang pasien itu sakit, padahal dia sehat. Nah, kalau yang type 2 error itu adalah seorang dokter itu tidak mengatakan seorang pasien itu sakit, padahal pasiennya sakit. Oke, nah jadi itu bedanya. Nanti kita akan lihat dengan grafik ya supaya lebih jelas, jadi lebih enak di konteks statistik sebetulnya daripada konteks kesehatan seperti ini agak membingungkan. Nanti kita lihat contohnya. Nah, tapi ini ya penulisannya in terms of probability itu adalah probability not reject null given null is false. Nah, itu adalah beta. Oke. Nah, type 1 error is calculated in the same manner as you calculate p-value. Nah, jadi cara menghitung p-value itu sebetulnya sama dengan cara menghitung alpha. Oke, it can be said that p-value equals type 1 error. Jadi kenapa dibilang cara menghitungnya sama? Karena sama-sama melihat tabel. Ya. Jadi kalau tadi ketika kita menentukan misalnya alpha sama dengan 5%, nah itu kan kita lihat tabel untuk mencari critical value kan. Kita melihat tabel untuk melihat Z alpha. Nah, sebetulnya kalau kita mengetahui critical value, itu kan cara kita mencari alpha dengan melihat tabel. Nah, sama seperti p-value, kita itu melihat p-value dengan cara kita menghitung Z statistiknya lalu lihat tabel. Nah, itulah kenapa dikatakan bahwa cara menghitung type 1 error atau alpha itu sama dengan p-value. Nah, untuk type 2 error, nah itu agak berbeda. Oke, nah ini agak sedikit kompleks. Mari kita pelajari sama-sama. Jadi untuk type 2 error, different approach ya. Jadi kalau kita ingin menghitung type 2 error, itu kita susun kembali tes statistiknya. Jadi kalau type 1 error ya we just follow apa null, apa hal alternatif dan ikuti soal aja. Tapi kalau diminta mencari type 2, nah itu kita menyusun set of another hypothesis testing. Oke. Nah, makanya di sini step pertama itu adalah decide an appropriate test statistic. Nah, step yang kedua determine the rejection region using a given A and the distribution of test statistic. Assume the population under parameter population parameter under alternative, lalu find the probability that the observed statistic
does not fall in the rejection region, assuming H alternative is true. Oke. Nah, di sini kita punya dua kemungkinan. Nah, yang pertama adalah not reject H null given H null is false, atau not reject H null given HA is true. Oke. Jadi dua ini sama aja ya, cuman Anda boleh melihatnya dari sisi H null, Anda juga boleh melihatnya dari sisi HA. Jadi tidak mereject H null ketika H null itu false, atau tidak mereject H null ketika HA is true. Oke. Nah, jadi kalau misalnya Anda melihat dari not reject H null when HA is true. Wait a minute. I think Nah, jadi kalau Anda misalnya melihat dari sisi ini ya, probability not reject H null given HA is true, maka dia sama dengan 1 dikurangi probability reject H null when HA is true, atau probability reject H null when HA is true sama dengan 1 dikurangi probability not reject H null when HA is true. Nah, the notion is also known as statistical power. Nah, jadi si type 2 error atau si beta ini biasa disebut sebagai statistical si statistical power ini adalah 1 minus beta. Nah ini biasanya digunakan ketika kita menentukan sampel. Jadi misalnya Anda mau melakukan survei, nah itu salah satu cara untuk menentukan sampel itu adalah dengan mencari statistical power. Nah, jadi apa itu statistical power? Itu adalah the probability of rejecting H null when HA is actually true, atau in short the probability of making true conclusion. Oke. Itu adalah statistical power. Jadi Anda cari dulu beta, lalu 1 dikurangi beta, itulah statistical power. Nah, kita lanjut. Jadi type 2 error atau beta tadi requires you to assume a certain theoretical non-null value as your alternate hypothesis. If sample size, standard deviation, and alternate hypothesis is fixed, we will always have a trade-off between type 1 error and type 2 error. Nah, jadi kalau digambarkan seperti ini. Nah, jadi misalnya ini H null-nya, ini adalah H1-nya. Maka type 2 error yang ini dan type 1 error itu yang ini. Oke, mari kita lihat contoh ya supaya kita nggak bingung. Jadi ini ada contoh. I want to know the amount of books owned by average person. Nah, jadi saya ingin tahu berapa biasanya buku yang dimiliki oleh average person. People say that in average it's 15. I think that the amount should be larger than that. Nah, jadi yang 15 ini H null ya, sedangkan yang larger ini adalah H alternatif. So, for example, let's say 17.5. Nah, jadi di sini saya punya asumsi lebih dari 15 itu misalnya sekitar 17,5. Oke. Nah, lalu berikutnya saya ambil sampel 36 orang. Nah, di sini saya ketemu standar deviasinya 5, sampel minnya adalah 16,7. Nah, saya diminta untuk mencari type 1 sama type 2 error. Nah, maka di sini kita cari terlebih dahulu H null sama H alternatifnya ya. Jadi H null mu sama dengan 15, H alternatif mu lebih besar dari 15. Nah, karena sampel size-nya kurang dari 30, maka kita pakai z-score. Langsung aja ya kita cari z-score kita itu adalah 2, bukan z-score tapi ya z-score kita adalah 2,04.
Nah, berikutnya kita cari p-value berdasarkan z-score 2,04. Nah, p-value-nya itu adalah dengan melihat tabel p-value-nya adalah 0,020. Nah, maka di sini karena p-value reflects type 1 error, jadi kalau Anda tidak tahu alpha, maka type 1 errornya adalah p-value, maka probability-nya adalah 2%. Oke, nah jadi ketemu untuk type 1 errornya. Nah, nah jadi ini adalah secara grafiknya ya. Jadi si mu-nya itu yang ada di tengah, itu yang tadi rata-rata orang memiliki 15 buku itu ada di sini. Sedangkan sampel min saya itu ada di sini. Nah, jadi ini kalau dalam skala Z ya, ini kan dalam skala X. Nah, jadi kalau Anda ingat semester kemarin kan kita punya 2 skala nih. Jadi jangan bingung ya. Kita bisa convert ke dalam skala Z maupun skala X. Nah, kalau dalam skala Z ini adalah critical value. Nah, yang bagian yang diarsir warna oranye ini adalah type 1 error atau p-value, atau ya kalau misalnya ada alpha, ini adalah alpha, tapi kan kita nggak ada alpha, jadi dia p-value. Oke. Jadi the probability of making type 1 error is 2%. Oke. Nah, berikutnya kita akan coba menghitung type 2 error. Nah, jadi informasi yang kita miliki adalah sampel min 16,5, population min under HA itu adalah 17,5. 17,5 itu yang ini ya. Jadi ketika tadi saya asumsikan ini harusnya jumlahnya lebih besar daripada 15, saya asumsikan dia 17,5. Oke, nah maka di sini population under HA itu adalah 17,5. Kita juga punya population standar deviasi sama dengan 5, lalu sample size sama dengan 36. Nah, di sini kita akan menghitung z-score, cuman yang akan kita pakai adalah nilai mu HA ini, atau 17,5. Nah, jadi yang ini ya, ini masuk ke sini. Nah, kita ketemu hasilnya adalah minus 0,96. Nah, kalau kita lihat ke tabel, jadi si z-score ini probabilitasnya adalah 0,168. Nah, di sini artinya maka type 2 error kita adalah 16,8%. Oke. Nah, jadi cara mencari type 2 error itu adalah tinggal nilai dari Z yang ini itu Anda lihat di tabel. Nah, ketemu type 2 errornya sekian. Nah, maka statistical powernya itu adalah 1 dikurangi 16,8% atau 100% dikurangi 16,8%. Nah, ketemulah statistical powernya itu 83,14%. Nah, jadi seperti itu ya, kalau Anda mau mencari type 2 error, itu yang diganti adalah bagian ininya. Jadi yang tadinya X bar dikurangi mu, sekarang Anda tuliskan menjadi X bar dikurangi mu HA. Mu HA tadi yang Anda assume di sini, Anda menemukan average-nya 15, tapi Anda assume harusnya lebih besar daripada itu, dan saya perkirakan dia 17,5. Oke, nah jadi seperti itu cara menghitung type 2 error. Nah, kalau type 2 error itu ya berarti kita yang ini ya. Jadi kita asumsikan mu HA-nya itu adalah 17,5. Sedangkan kalau type 1 error itu adalah 15. Oke. Nah, di sini type 2 errornya itu yang ini, yang 16,8% yang warna merah ini. Nah, 16,7 itu yang ada di tengah sini. Oke. Nah, jadi seperti itu. Nah, terkait dengan error, ideally we want to have both
type 1 and type 2 error that is as small as possible. One most common way to reduce type 2 error is by increasing sample size. Nah, jadi betul ya bahwa kalau Anda ingin punya statistical power yang besar atau type 2 error yang kecil, itu Anda harus punya sampel yang cukup banyak. Nah, jadi coba misalnya hitungan tadi Anda ganti N-nya menjadi 81. Nah, Anda bisa lihat apakah type 2 errornya itu lebih kecil daripada sebelumnya. Oke. Nah, sebetulnya ini yang terjadi ya. Ketika kita punya N-nya 81, nah itu type 2 errornya semakin kecil menjadi 7,4% dan type 1 errornya juga semakin kecil ke 0,11%. Oke. Jadi semakin besar sampel size Anda, nanti error Anda akan semakin kecil. Oke, nah jadi itu saja materi untuk bab yang ini. Sampai jumpa di materi yang berikutnya.